Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadip, kita mulai acara ya Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jama'in amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Divisi Regional 3 Palembang, Bapak Toto Suryono. Assalamualaikum Pak, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Deputi FIP 3 Palembang, selamat bergabung Pak. Yang kami hormati juga JMLRT Sumatera Selatan, selamat bergabung Bapak. Yang kami hormati para kabak, kanit, dan juga tentunya para jajaran manajemen PT KAI Divisi Regional 3 Palembang, beserta para karyawan-karyawati yang telah bergabung pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa kami sapa, telah bergabung bersama kita, yaitu Al-Ustadz Ardiansah Kurniawan, SPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, tentunya pertama-tama tidak lupa kita ucapkan syukur kehadirat Allah atas berkahan nikmat yang diberikannya kepada kita semua, baik berupa nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga kita semua dapat hadir pada kesempatan malam hari ini Kamis 16 September 2021 dalam agenda mingguan kita, yaitu tausiah dan doa bersama. Tidak lupa tentunya salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat dan juga kita sebagai pengikutnya hingga di yaumil kiamat. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini agar mendapatkan keberkahan dan juga dengan baca kalapas basmalah. Iya boleh. Lagi Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan, mungkin yang speakernya masih on, kami mohon untuk di-mute dulu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, kita akan mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh yang terhormat Kepala Divisi Regional 3 Palembang, Bapak Toto Suryono, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ustadz Ardiansah yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Pak Deputi, para kabak, yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh jajaran Divri 3 Palembang yang bisa hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wahbi nasta'inu ala muridun yawaddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti acara doa bersama pada malam hari ini. Dan tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya selaku pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Ardiansah yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan tausiahnya kepada kita pada malam hari ini. Doa bersama ini kita adakan secara rutin, insya Allah setiap 2 minggu sekali. Harapannya tak lain adalah pertama-tama kita
ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa di Free 3 khususnya dan PT Kereta Api Indonesia umumnya senantiasa diberikan keselamatan, diberikan kelancaran perkannya, dan diberikan kesehatan kepada seluruh karyawan beserta keluarganya. Penting bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi pada musim pandemi seperti sekarang ini. Sampai saat ini pandemi COVID-19 masih juga berdampak terhadap jalannya perusahaan ini. Seperti kita ketahui, dikarenakan adanya pandemi ini, kegiatan masyarakat juga berkurang, bisnis kita juga terdampak, khususnya angkutan penumpang, khususnya yang di Jawa. Sehingga sampai saat ini angkutan penumpang atau angkutan di Jawa belum pulih kembali. Dan alhamdulillah Allah masih mengaruniakan kepada kita, kepada PT Kereta Api Indonesia, khususnya di Free 3 ini, rezeki yang berlimpah. Sehingga saat ini di Free 3 menjadi andalan PT Kereta Api Indonesia. Oleh karena itu sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Dengan bersyukur, kita berharap kenikmatan yang berikutnya dicurahkan kepada kita. Dengan bersyukur, kita berharap Allah selalu melindungi kita semua, melindungi perkah kita, melindungi karyawan dan karyawati beserta keluarganya. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan juga kepada para karyawan, karyawati, seluruh keluarga besar di Free 3 yang telah mengikuti acara malam hari ini. Marilah kita ikuti apa yang akan disampaikan, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Semoga apa yang kita dapatkan akan menjadi bekal kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Saya kira itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadifre atas sambutan dan juga arahnya tentunya. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dan juga doa bersama. Kami sapa terlebih dahulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin mungkin bisa perkenalan dulu Pak Ustadz. Mungkin hari Jumat lalu ini kalau yang sholatnya di masjid kantor ini ketemu ya sama Pak Ustadz ya. Jadi mungkin bertanya-tanya juga ini para pesertanya ini Pak Ustadznya dari mana? Boleh perkenalan dulu Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya sangat hormati dan semoga Allah muliakan Bapak Kadifre 3, Bapak Toto Suryono, yang sebetulnya sahib lama saya, sahib kental saya, alhamdulillah sejak dari Cimahi sampai sekarang ternyata qadarullah dengan izin Allah ketemu lagi. Alhamdulillah ini wasilahnya ya kami sebenarnya terus kontak-kontakan dan ternyata beberapa waktu yang lalu sempat terkaget-kaget ini. Saya di Palembang katanya sekarang ini. Wah, Masya Allah, kok bisa sampai mengikuti begini? Seolah-olah mengikuti jalan gitu ya. Karena saya juga masuk Palembang ini baru 3 tahun. Dan sebelumnya ya sempat sampai kuliah di Bandung tamat. Kemudian istri juga menamatkan kuliah di Bandung. Dan setelah itu
Ya, sebagaimana orang sudah kuliah biasanya kan cari kerja ya. Nah, ternyata istri kebagian jadi guru honor di SLB di Jalan Sosial di Palembang ini. Ya, alhamdulillah, qadarullah ternyata wasilahnya bertemu dengan Pak Toto Supriyono kembali. Dan berkah. Saya, Ardian Syah Kurniawan, yang tadi sudah disebutkan oleh MC ya, alhamdulillah. Dan inilah saya, barangkali kalau yang hari Jumat lalu, ya betul tadi, sudah pernah bertemu dengan saya, menyimak khutbah saya, ya mungkin sudah kenal dari dulu ya. Cuman mungkin yang ibu-ibunya, karena tidak ikut Jumatan ya, mungkin baru lihat sekarang ini. Sekarang. Insya Allah. Barangkali itu perkenalan singkatnya, nanti kalau ada pertanyaan mungkin nanti. Ya, baik Pak Ustadz, izin untuk tema kita pada malam hari ini, Pak Ustadz, apa yang akan kita bahas? Saya tertarik kalau di tempat yang baru saya kunjungi ya, itu temanya adalah dai inspiratif dari tunanetra. Oke, siap. Oke, langsung saja Pak Ustadz ya. Baik. Ya, baik, kami persilakan Pak Ustadz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul aliyul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Tentunya kalimah yang paling utama kita sanjungkan pada kesempatan kali ini dan setiap kesempatan adalah mengawali dengan memanjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmatnya yang tercurah kepada kita semua. Wabil khusus nikmat paling tinggi, paling mulia, paling agung, paling mahal, pokoknya paling segala-galanya, di atas segala nikmat, dialah nikmat iman dan Islam. Yang semoga nikmat tersebut tetap tersemat dalam dada, bersemayam dalam hati sanubari, menemani dalam setiap langkah gerak perbuatan kita, sampai kita menghadap Allah kelak, sampai kita mendapatkan nikmat yang paling tinggi, nikmat yang di atas puncaknya kenikmatan yang paling agung, yaitu menatap wajah Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nikmat iman dan Islam ini tak mungkin dapat diwariskan dari seorang orang tua kepada anaknya, dari seorang suami kepada istrinya, bahkan tidak dapat dihadiahkan pula dari seorang anak kepada orang tuanya dan sebagainya. Tidak dapat diberikan, tidak dapat dipaksakan. Inilah uniknya nikmat iman dan Islam. Ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk atau memaksakan petunjuk untuk masuk pada seorang. Namun, akan tetapi hanya Allah lah yang berhak. Dengan kehendak Allah, petunjuk itu boleh masuk. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahul Karimul Azim, yang tentunya salah satu manifestasi daripada kenikmatan iman dan Islam ini, kita dapat melaksanakan kajian secara virtual melalui media Zoom. Walaupun bagi saya pribadi yang biasanya interaksi dengan jamaah, walaupun saya tidak dapat melihat jamaah secara langsung, namun terasa hawanya ini, auranya beda. Kalau kita dari kejauhan, sama kita ketika kumpul di sebuah tempat, umpamanya di masjid ini. Alhamdulillah, saya ditemani oleh beberapa pengurus jamaah di sini, alhamdulillah,
Dan tetap suasananya bagi saya katakan pada pengurus yang lain di sini ya, saya bilang pengajian-pengajian yang saya ikuti seringkali diliputi oleh kesedihan bagi saya. Kenapa? Biasanya kumpul dengan jemaah, hawanya beda. Walaupun tidak kelihatan, namun hawanya tetap beda. Nah, sekarang saya di sini seolah-olah ya dibilang sendirian tidak, tapi dihadiri oleh beberapa orang saja. Seperti siaran di radio, seolah-olah bicara sendirian. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap kita bersyukur walaupun di masa musim pandemi ini kita masih tetap dapat bersama. Alhamdulillah. Salawat salam juga senantiasa kita sajikan, kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan alam, yakni baginda habibana wa nabiyyana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beserta segenap keluarga, sahabatnya radhiyallahu taala anhum, kemudian para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, warasatul anbiya, hingga semoga sampai kepada kita semua yang berusaha senantiasa tunduk patuh pada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullah tabaraka taala sangat berjasa bagi kita dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita dapat mengikuti jejak langkahnya. Bapak Kadipri 3, Bapak Toto yang sangat kami hormati, berikut segenap para karyawan-karyawati yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat, tak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun semoga tetap bertabur berkah rahmah maghfirah. Allah senantiasa mencurahkan berkah rahmah maghfirahnya menaungi segenap langkah, rezeki umur, kemudahan urusan, dan segala macam yang baik-baik. Serta kita semua semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya dengan tidak bermaksud menggurui jamaah sekalian. Saya ingin menyampaikan sebuah beberapa ayat yang diambil dari surah Abasa. Ada pendapat sebagian ahlu sufi yang menyatakan bahwa surah Abasa ini jangan sering-sering dibaca katanya. Kenapa? Karena di situ terdapat teguran Allah kepada Rasulullah SAW. Padahal surah Abasa ini adalah bagian dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dari kandungan ayat-ayat Al-Quran yang memang Al-Quran itu adalah Al-Quranul Karim atau bacaan yang mulia. Jadi semuanya mulia. Tidak ada surah yang memang oh ini harus sering dibaca, oh ini tidak boleh sering-sering dibaca. Tapi semuanya adalah mengandung kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataan atau firman Allah. Maka kita harus senantiasa mendawamkan bacakannya. Bahkan kalau bisa dalam sehari kita harus khatam 1 hari 1 juz minimal. Nah, termasuk surah Abasa ini di sini dinyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang buta kepadanya, atau bahasa sekarang tunanetra. Seperti saya juga. Hal ini dari awal-awal ayat saja, teguran yang Allah tunjukkan ini sebetulnya adalah teguran yang menggambarkan begitu cintanya Allah kepada Rasulullah SAW karena beliau salah satu gelarnya adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Penyayang. Beliau adalah bagian dari anak cucu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapak para nabi yang mulia. Nah, oleh karenanya teguran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu teguran yang mengandung kasih sayang. Dan Rasul tidak menjadi marah kepada Allah. Tidak mungkin Rasulullah marah kepada Allah karena tegurannya demikian sopan. Mungkin kalau kita sekarang ditegur, misalnya Pak Kadipri menegur karyawan yang lain gitu ya, kamu jangan begitu. Mungkin dalam hati kita
adalah menggerutu sedikit. Salah begitu aja kok digerutuin. Salah begitu saja kok ditegur. Jadi nggak enak. Ya, apalagi yang lebih bikin kita tidak senang ketika ada orang yang melaporkan kita yang menyebabkan kita ditegur oleh Pak Toto umpamanya begitu. Ini kajiannya sebetulnya menyambung juga ya dengan aktivitas sehari-hari dan sebagai karyawan KAI. Ya, kenapa? Karena emang ini teguran kan sering kali terjadi. Hanya memang caranya Allah, walaupun Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya, tapi menegur hambanya yang dicinta apalagi ya, itu dengan cara yang baik, dengan sebaik-baiknya. Allah tidak menyatakan dalam bahasanya, kamu kalau ada orang buta datang tuh layani dengan baik. Tidak begitu. Tapi dia menceritakan seolah-olah menyindir dengan sehalus-halusnya. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta, seorang yang tidak melihat kepadanya. Lalu Allah memberikan gambaran tentang orang yang dinyatakan sebagai orang buta ini, bahwa wama yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Allah memberikan gambaran, boleh jadi orang yang datang ini, orang yang tidak bisa melihat ini, yang bernama Abdullah ibnu Maktum atau sahabat Maktum radhiyallahu anhu, ini adalah orang yang betul-betul berharap kepada Allah supaya dapat membersihkan diri, yang tadinya tidak beriman, yang tadinya bukan Islam menjadi Muslim. Dengan harapan tentu dirinya akan menjadi lebih bersih. Dan setelah dirinya berusaha menjadi bersih, maka dia akan lebih kuat dalam mengingat Allah. Dia akan menambah manfaat buat dirinya pribadi dan juga buat orang lain. Hal ini terbukti setelah Rasulullah SAW menerima beliau sebagai salah satu sahabat beliau, bahkan dijamin sebagai salah satu sahabat yang masuk surga dari 10 sahabat. Ya, deretan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya. Nah, termasuk juga Abdullah ibnu Maktum atau sahabat Maktum radhiyallahu anhu. Itu termasuk ahli surga yang 10 orang. Sudah dimuliakan betul-betul. Hal ini memang terbukti. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyindir dalam Al-Quran tadi, bahwa boleh jadi orang ini yang mungkin ya karena Rasulullah SAW waktu itu tengah berdakwah kepada pembesar-pembesar kaum Quraisy dengan harapan katanya, ya menurut logika ya, bahwa orang-orang ini kalau dia masuk Islam, maka bawahan-bawahannya atau anak buahnya semua ikut. Ya, mungkin hal itu tidak salah. Tapi lain halnya untuk Ummi Maktum. Karena sahabat kita ini Ummi Maktum, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, itu Ummi Maktum radhiyallahu anhu ini adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang semangat dalam mengejar kebenaran. Dalam salah satu ayat yang lain, masih surah ini juga, masih Abasa juga, ada 3 kriteria. Nah, ini penting ini ya. 3 kriteria yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Apa 3 kriteria itu? Di antaranya wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Yang pertama, 3 kriteria itu yang pertama, wa amma man ja'aka. Rasulullah SAW itu didatangi, ya. Maaf kalimatnya, orang itu, orang yang tunanetra tadi, Ummi Maktum ini datang kepadamu Muhammad. Datang kepada Rasul. Dari segi awalnya saja, Ummi Maktum ini sudah berusaha menunjukkan keseriusannya dalam Islam. Dalam menjadi orang Islam. Mau masuk Islam. Ada keseriusan di situ. Beda dengan pembesar-pembesar Quraisy yang mana Rasulullah SAW lah yang mendatangi beliau. Yang mendatangi mereka-mereka itu. Ya. Jadi ibarat kata Rasulullah ini jadi sales lah gitu ya, untuk menawarkan Islam. Tapi lain halnya dengan Ummi Maktum. Beliaulah yang butuh dan beliaulah yang datang kepada Rasulullah SAW. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam mengikuti kegiatan pengajian, misalnya pengajian lah sebagai contohnya ya,
kalau kita yang datang menghadiri pengajian, ketemu dengan ustadz, ketemu dengan guru, kontak langsung dengan beliau, itu nilainya akan lebih jauh lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar mendengar di rumah, misalnya begitu. Ibaratnya begitu. Atau nilainya akan jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang tiba-tiba didatangi oleh ustadz, kemudian ustadz itu berdakwah kepadanya. Beda dengan orang yang menghampiri langsung dengan usahanya. Maka kriteria pertama itu ja'aka. Ummi Maktum datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, yas'a. Penuh usaha kerja keras. Penuh usaha kerja keras dalam menggapai keridhaan Allah, dalam berusaha bagaimana caranya biar memperoleh hidayah dan taufik Allah. Ada usaha keras. Ya, di antaranya kalau ngaji duduk paling depan, kalau berjamaah sholat di belakang Rasulullah SAW jangan jauh-jauh. Kalau umpamanya beliau ini dipercaya oleh Rasulullah SAW ya, beliau menjadi salah satu tukang adzan selain Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, itu juga Ummi Maktum radhiyallahu anhu sebagai salah satu muadzinnya Rasulullah SAW, ditugasi untuk adzan di waktu subuh. Nah, orang buta nih, orang tidak melihat ini untuk adzan subuh, subhanallah. Ya, bagaimana dengan jamaah-jamaah sekalian yang Allah curahi penglihatan ya? Nah, ini patut kita pertanyakan dalam hati. Nah, yang kedua itu ya. Yang satu lagi, yang ketiga, yang terakhir itu adalah wa huwa yakhsha. Dia sangat takut kepada Allah. Takutnya ini ada beberapa hal. Di antaranya adalah takut kalau Allah tidak menerima taubatnya. Kemudian yang kedua, takut kalau umpamanya dia tidak dapat kebagian ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ngeri dia, takut. Jadi penuh dengan semangat. Adapun dulu pernah ada kisah yang yang memang populer ya, bahwa Ummi Maktum ini terkesan seolah-olah minta dispensasi. Bagaimana ya Rasul, saya ini tidak bisa sholat, karena yang nuntun saya ini, kalau saya tidak bisa sholat, dikarenakan yang nuntun saya ini tidak ada, bagaimana? Nah, seolah-olah minta dispensasi. Padahal beliau itu hanya ingin sekedar ingin tahu apa jawaban Rasulullah SAW. Toh, kalaupun diringankan sekalipun ya sudahlah, mau di rumah saja. Tetap Ummi Maktum ini tetap pasti akan tetap berangkat ke masjid juga, tetap akan berjamaah juga. Namun Ummi Maktum hanya ingin tahu saja waktu itu. Ternyata tetap fa'ajib alaika. Sabda Rasulullah SAW, tetap engkau utama sholat di masjid. Maka Ummi Maktum tetap makin semangat sholat di masjid. Bahkan Ummi Maktum ini adalah orang yang seringkali merengek-rengek minta jihad fisabilillah. Nah, secara logika kan kita paham ya bahwa orang tunanetra yang tidak bisa melihat, orang buta bisa apa sih dalam berjihad ya? Misalnya mau ditugasi di bidang apa ya kira-kira untuk tunanetra misalnya berjihad di jalan Allah? Apakah ditugasi untuk miji tentara misalnya, jadi tukang miji tentara? Nah, kayaknya tidak mungkin karena kuat-kuat tentaranya kaum muslimin waktu itu. Nah, akhirnya semasa Rasulullah SAW hidup, itu beliau selalu menugasi Ummi Maktum, sudahlah Ummi Maktum, engkau tidak usah ikut berjihad dengan kami. Sama engkau berjihad saja di Madinah, menjadi pengurus atau pemimpin kota Madinah. Selama kami pergi, engkau tolong urusi, komandoi kota Madinah. Jadilah pemimpin di Madinah. Tapi tetap, di zaman Abu Bakar Siddiq, di zaman Umar, itu beliau Ummi Maktum tetap merengek pengen jihad. Akhirnya apa? Di zaman Umar bin Khattab, ketika kepemimpinan Panglima Khalid bin Walid melawan negara adidaya, perang Mu'tah, melawan negara adidaya Persia, kala itu Ummi Maktum radhiyallahu anhu diizinkan untuk berjihad. Bagian apa? Ternyata baru terpikir bagian pegang bendera. Apa yang terjadi? Ummi Maktum menemui syahidnya yang didamba-dambakannya. Ketemu syahid dengan tusukan-tusukan pedang, dengan jilatan-jilatan panah begitu ya dan sebagainya. Jadi berhasil beliau karena megang bendera berhasil menemui syahidnya. Berbeda dengan Panglima Khalid bin Walid yang mendambakan syahid tapi wafatnya di tempat tidur. Ya, ada hikmahnya juga karena Panglima Khalid bin Walid memang sangat dibutuhkan untuk memenangkan kaum muslimin dalam perangan. Barangkali itu jamaah sekalian, mudah-mudahan uraian yang boleh dikata singkat ini ada guna, ada manfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua supaya kita lebih semangat lagi dalam menjalankan Islam,
untuk diaplikasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari, terutama di PT KAI ini. Insya Allah berkah-berkah semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, ini kita sudah ada satu pertanyaan dari salah satu peserta tausiah malam hari ini, yaitu dari Randy Ardiansa dari KDG Kertapati ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, dalam hidup kita kadang di atas dan kadang di bawah. Kita selalu harus bersyukur. Bagaimana cara menumbuhkan rasa agar kita tetap bersyukur walaupun kita sering mengalami hal-hal yang tidak kita senangi? Yang kedua, bagaimana tips supaya kita tetap konsisten menjalankan ibadah supaya iman kita nggak naik turun? Monggo Pak Ustadz dijawab, kami persilakan. Oh ya, baik. Ini semarga kali ada Ardiansanya nih, mantap nih. Nah, sebagaimana yang semua ya Bapak Ibu saksikan seluruhnya, saya aja dalam keadaan tidak bisa melihat begini, alhamdulillah, syukur nikmat. Karena kalau saya tidak syukur nikmat, saya tidak mungkin berada di hadapan Bapak Ibu semua yang walaupun dari kejauhan begini ya. Itulah bukti syukur nikmat. Tadi sudah saya ceritakan tentang Umi Maktum. Itulah syukur nikmat dari Allah. Umi Maktum punya rasa syukur nikmat, dia betul-betul berusaha menjalankan taat. Dulu waktu saya kuliah, salah satu yang menjadi donatur pembiayaan kuliah saya itu adalah Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Dan beliau ketika saya tanya begini, Pak, kenapa ya Pak, bangsa kita ini kok seolah-olah memang ada reformasi sekarang, tapi kok malah makin terpuruk itu bangsanya. Sebagian besar begitulah merasakannya. Ternyata beliau menyatakan bagaimana? Bahwa bangsa kita ini, penyakit utamanya itu tidak pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah Subhanahu wa taala menyindir kita dalam Al-Qur'an bahwa amat sedikitlah hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Bicara syukur itu mudah. Bilang syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, dapat sesuatu, alhamdulillah, mudah memang. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah, mudah. Tapi menerapkan syukur nikmat dalam alhamdulillah yang hakiki ini yang belum mampu kita laksanakan sepenuhnya. Apa itu? Ialah menjalankan keimanan dan keislaman dengan penuh ketaatan. Itu syukur namanya. Ya sekarang begini aja kita pikirlah. Saya dicabut nikmat mata. Tapi saya masih punya nikmat telinga, nikmat bicara, nikmat punya tangan, nikmat punya kaki, begitu kan? Ya semuanya kita syukuri. Alhamdulillah gitu, hidung kita masih ada lubangnya menghadap ke bawah bukan ke atas, gitu kan? Sehingga semua kita sikapi dengan segenap kesyukuran. Kalau emang kita hidup lagi di bawah, sabarlah. Insya Allah nanti suatu saat hidup ini bagaikan roda pedati. Nanti juga bakal ke atas. Kalau kita lagi di bawah berarti sabar. Kalau kita lagi di atas syukur. Tapi ingat, kenapa harus ada syukurnya? Supaya kita tidak lupa diri, tidak lupa daratan. Tipsnya begitu aja. Kita qanaah, menerima apa yang ada. Karena insya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau nikmat Allah disyukuri, pasti akan ditambah kenikmatan itu. Tapi kalau kita kufuri, kita ingkari, ya jadi azab. Jadi kurang-kurang terus. Nah, satu lagi saya pengen kasih ini tips ya. Kan gini, kalau kita sekarang ini kan tahu gaji kita. Oh, kamu digaji sama saya 5 juta per bulan. Pasti kita mau kan? Dia mau lah. Dan dalam keadaan mau begitu, ketika kita digaji 5 juta sebulan, apa yang diperintahkan oleh yang menggaji kita itu pasti kita akan laksanakan kan? Nah, bagaimana dengan gaji 10 juta? Bagaimana dengan gaji misalnya 100 juta atau 1 miliar sekalipun? Pasti kita akan rela menjadi hambanya dalam perintahnya, apa saja kita akan laksanakan. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak terlihat sama kita ngasih uang langsung gitu ya. Tapi perlu kita ingat, kita bisa nafas, kita punya hidung, yang punya mata, begitu kan. Kalau yang tidak mungkin bisa dialihkan ke yang lain. Itu semua apakah bukannya lebih mahal daripada gaji ya? Nah, di sini kita harus bersyukur. Mudah-mudahan
Kita renungkan ini, kita renungkan aja. Berarti kan wajar, hak Allah mau berbuat apa saja kepada kita kan itu hak Allah ya. Mau dibeginikan, mau dibegitukan itu kan kita ridho-ridho saja harusnya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan segala yang lebih mahal daripada uang dan segala macam yang apa namanya yang kita nilai tinggi lah. Itu lebih berharga ini apa yang ada dalam diri kita selagi kita mampu melihat dalam syukur nikmat. Barangkali begitu ya. Ya, izin satu lagi Pak Ustadz tadi, bagaimana cara konsisten atau istiqomah dalam menjalankan ibadah supaya imannya itu tetap. Oh ya. Nah, berangkat sama Umi Maktum tadi lagi, saya itu memandangnya itu saja. Kenapa? Karena begini, Umi Maktum dalam keadaan tidak bisa melihat, ya, itu adalah orang yang senantiasa berusaha untuk istiqomah dalam ibadah. Pernah sekali waktu diriwayatkan ada ini apa? Ketika sulitnya Umi Maktum untuk berjalan ke masjid, pernah dipasang tali dari rumahnya ke masjid. Pernah juga beliau sempat jatuh bangun berkali-kali. Ya, ketika beliau terjatuh pakaiannya kotor, kemudian beliau ganti pakaian, balik lagi ke rumah. Jatuh lagi, pakaiannya kotor, ganti lagi ke rumah. Sampai yang ketiga kalinya, tahu-tahu beliau disamperin oleh seorang laki-laki bawa lilin, itu laki-laki itu. Kemudian mengantarnya ke masjid. Bahkan sampai dibopong menurut riwayat. Dibopong ke masjid. Kemudian ditawari oleh Umi Maktum. Kamu kenapa? Cuma ngantar sampai sini, nggak ikut sholat. Tidak, saya mau pergi lagi. Pergi aja tiba-tiba. Nah, kemudian ditanyakan kepada Rasul. Saya diantar oleh orang, diceritakan semuanya. Kenapa orang itu tidak masuk? Ketahui oleh engkau bahwa yang mengantarmu itu sesungguhnya adalah jelmaan dari iblis. Karena dia takut dengan jatuh yang pertama dosa-dosamu diampuni. Jatuh yang kedua keluargamu diampuni dosa-dosanya. Nah, jatuh yang ketiga dikhawatirkan nanti malah seluruh umat diampuni dosa-dosanya. Kalau sudah diampuni begitu, maka dia tidak akan dapat pasien lagi untuk masuk menemaninya ke neraka. Nah, dari hal ini hikmahnya adalah, ayo kita semangatkan dalam beribadah. Jangan sampai kita dipermalukan oleh Umi Maktum yang Allah berikan ujian berupa kekurangan ini, ya, dengan tunanetra ini. Jangan sampai kita ya terpukul dengan cerita itu. Kita harus lebih semangat, apalagi Bapak Ibu yang punya penglihatan harus lebih semangat dalam hal beribadah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Slamet Afif. Assalamualaikum, izin bertanya, resep agar kita bisa tenang dan berkah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz. Ya, satu ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah itu, dengan zikrullah itu, maka hati akan menjadi tenang. Zikrullah itu luas maknanya. Bukan hanya sekedar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar saja. Bukan hanya sekedar subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah saja. Itu betul bagian dari zikrullah. Namun bagaimana caranya mengaplikasikan zikrullah itu dalam kehidupan sehari-hari? Apalagi Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Salat itu juga bagian dari zikrullah. Nah, oleh karenanya, sekarang tinggal kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Misal, sekarang kita lagi taklim. Ini juga upaya dari zikrullah. Pikirkan kita sekarang majelis taklim ini walaupun dari kejauhan, dari Zoom ini. Apakah kita sanggup menerapkan apa yang telah didapat dalam kajian kita ini dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita sanggup misalnya bekerja? Nah, ini penting nih. Bekerja itu dilandasinya ibadah. Kalau bekerja dilandasinya ibadah, sudah barang tentu ketika kita ada panggilan untuk pengajian seperti sekarang, ada panggilan untuk sholat berjamaah, ada azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sanggupkah kita menghentikan pekerjaan? Tidak boleh kita bilang, tanggung ini sedikit lagi. Sanggupkah kita sholat di awal waktu menghadiri panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan sholat berjamaah? Kalau itu sudah bisa kita laksanakan, maka betullah niat kita bekerja itu semata-mata ibadah. Ya, pokoknya kullu ahya'i fi ibadah. Setiap
dalam kehidupan itu, gerak langkah kehidupan kita niati ibadah. Nanti kalau dihisab oleh Allah, dihitung, pahala kita ini jadi besar. Kenapa? Karena bermuatan ibadah. Insya Allah hidup akan lebih tenang bila dilandasi dengan ibadah. Gitu ya. Benar sekali Pak Ustadz. Kadang sambil kerja itu nanggung Pak Ustadz bunyi azan. Ya. Langsung nanti aja gitu. Itu Dulu berat. gitu Pak Ustadz ya. Sering Berat. seperti itu. Iya. Pak Ustadz, izin ada satu pertanyaan lagi. Ini saya akan bacakan dari dari yang paling jauh nih Pak Ustadz, dari Lubuk Linggau Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, amalan yang terbaik pernah dilakukan Rasulullah SAW menyelesaikan persoalan terutama urusan aset, jazakallah khairan Ustaz. Terkait dengan aset ini Pak Ustaz. Pernah nggak? Gimana terakhir dengan apa? Pernah nggak menyelesaikan persoalan terkait dengan urusan aset Pak Ustaz? Aset. Oh iya. Ada nggak Pak Ustaz? Kalau banyak sih, banyak sebetulnya ya. Hanya salah satu di antaranya, Masya Allah, ketika Rasulullah SAW itu kan ketitipan misalnya ya, ketitipan harta anak yatim. Kemudian juga pernah beliau ketitipan, waktu beliau digelari Al-Amin awal-awal ya oleh penduduk Mekah waktu itu, beliau belum memproklamirkan diri sebagai Nabi, hanya beliau sangat dipercaya. Makanya banyak orang-orang yang menitipkan segala macam lah. Ya, kalau bahasa sekarang aset lah ya. Apapun dititipkan oleh kepada Rasulullah SAW, maka beliau digelari Al-Amin itu amanah. Nah, oleh karenanya, orang itu sangat percaya kalau menitipkan harta kepada beliau. Nah, jadi intinya, apapun yang kita pegang, aset apapun itu, mau aset secara perusahaan, aset secara negara apalagi, kemudian aset secara keluarga, kalau emang itu dititipkan untuk diamanahi betul-betul supaya jangan dikemana-manakan, ya kita berusaha untuk itu. Bahkan hal yang terkecil sekalipun, kalau kita ditipu sebuah barang, misalnya ya apalah, misalnya laptop atau apa ya, ditaruhnya misalnya di sudut rumah. Nah, sampai kapanpun harusnya sebelum si orang ini mengambil titipannya, maka jangan sampai barang tersebut dirubah-rubah. Itu adalah bukti sebuah amanah. Kalaupun barang itu harus tergeser, maka diupayakan kembali lagi kepada tempatnya. Misalnya akan disapu atau bagaimana, kembalikan lagi ke tempatnya. Nah, termasuk juga sama, apalagi aset ini kaitannya dengan misalnya dengan kepentingan umat, kepentingan umum, kepentingan bersama. Nah, ini juga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai itu lepas. Aset negara, nah itu bahaya. Jangan sampai lepas. Kalau dulu misalnya ada cerita salah satu aset negara di zaman kekhalifahan itu dulu biasanya misal lampu minyak tanah. Dibiayai oleh negara, lampu minyak tanah itu kan dibiayai oleh negara. Nah, kemudian ketika baik itu khalifah dulu pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, rahimahullah taala, dicontohkan oleh beliau-beliau itu ketika beliau mengerjakan yang kaitannya dengan kepentingan negara, ya beliau pakai lampu minyak itu. Tapi kalau tiba-tiba anak beliau datang untuk membicarakan urusan pribadi, urusan keluarga, maka lampu minyak itu tidak beliau gunakan, beliau matikan. Bahkan ada seorang ibu, ternyata ibu tersebut adalah adik dari seorang khalifah waktu itu. Dari seorang penguasa, bukan khalifah ya, gubernur kalau tidak salah. Gubernur Al-Ashad, Basar Al-Ashad. Nah, beliau pernah di rumahnya, ya beliau itu kan penjahit lah kalau sekarang ya, di zaman dulu itu penjahit. Nah, beliau itu memang hidup dalam keadaan sangat-sangat sederhana. Seringkali beliau itu ya berhenti untuk menjahit karena di rumahnya itu tidak ada lampu, gelap. Nah, sekali waktu pernah ada sepasukan dari negara tersebut, ya dari negara, itu sengaja bermukim, berkemah di depan rumah beliau dan pasang lampu terang benderang. Nah, kesempatan itulah yang digunakan oleh beliau untuk menjahit. Hanya beliau berpikirnya begini, saya menjahit ini hasilnya halal atau tidak ya?
Kenapa? Karena saya pakai aset negara. Saya pakai lampu minyak milik negara. Walaupun saya walaupun saya mungkin cuma nebeng. Toh, lampu minyak itu untuk menerangi pasukan-pasukan perang juga. Tapi kalau saya nebeng, ini kan bukan hak saya. Sampai berpikir seperti itu. Nah, orang-orang seperti yang demikian itu memang jarang ditemukan sekarang. Tapi kalau umpamanya ada, wah berarti betul-betul itu insya Allah hatinya ditunjuki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barangkali ya. Baik Pak Ustadz. Ini satu lagi Pak Ustadz, pertanyaan sangat menarik dari Pak Kadifre. Allah mentakdirkan ciptaannya bermacam-macam, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang baik, ada yang jahat. Di manakah letak Maha Adil Allah? Monggo Pak Ustadz, silahkan dijawab. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah ini. Seolah-olah kalau kita melihat ini ya, Pak Toto dan juga yang sahabat-sahabat yang lainnya, kalau melihat ini, kenapa kok semuanya segala ada ya? Kok kenapa Allah tidak menciptakan orang tuh baik semua begitu ya? Gitu ya, Pak Ustadz. Kok misalnya orang kok semuanya ada yang ke neraka? Kenapa kok tidak semuanya ke surga gitu? Wah, kalau keadaan seperti itu terjadi, ini justru namanya Allah tidak adil. Karena ya kalau semuanya orang baik begitu, buat apa kita turun ke dunia ini? Sudah aja kita diam-diam di surga kan? Tapi semua ini adalah settingan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran, menyuruh kita untuk menyatakan maksudnya ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sungguh apa yang Kau ciptakan ini tidak ada yang batil. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Ini sebetulnya sudah suatu yang sangat adil. Karena semuanya baik. Ya, mau diciptakan orang jahat sekalipun, berarti Allah memberikan peluang kepada kita. Yang pertama, bisa kita dakwahi orang yang jahat itu menjadi baik. Yang kedua, kita bisa menjadi bagian dari kepanjangan tangan Allah untuk memberikan hukuman kepada yang berbuat jahat tersebut. Jadi ladang amal. Ini misalnya ada pemabuk di jalanan. Ya, preman di jalan. Itu sebetulnya peluang dakwah bagi kita untuk berbuat dengan baik. Ya, orang lain saja menyebarkan ajaran yang mungkin sesat, yang tidak benar sekalipun, itu rela untuk berkorban apa saja, menyogok orang tersebut supaya ikut kepada ajarannya. Nah, sekarang kita yang punya ajaran yang benar, ajaran Islam yang benar ini, kenapa kita tidak berusaha untuk mendakwahi dia? Ya, apakah kita menasihatinya, ataukah mungkin kita memberikan sesuatu yang bisa meluluhkan hatinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dulu pernah ada kejadian, ya, bahwa ketika ditanyakan kepada seseorang, itu di sebuah kelas ya, saya pernah dengar kisahnya itu, ada sekumpulan orang di sebuah kelas itu, ini orang ini ada salah satu yang muslim. Nah, ditanyalah oleh gurunya, ditanya, kenapa kok ada babi itu haram? Kenapa kok ada orang yang satu agama yang mengharamkan yang namanya babi? Tanya begitu. Kan ada. Dia orang Islam. Tapi diserang. Nah, kenapa demikian? Langsung di kick balik sama murid ini, memang cerdas muridnya. Sama juga begitu. Saya juga bingung di dunia ini. Kenapa kok ada syaitan? Kenapa ada setan? Padahal sudah saja diciptakan lurus-lurus saja begitu. Nah, ternyata hikmah dari kisah ini adalah kita berusaha bagaimana menyikapi sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Kok ada syaitan di muka bumi ini? Kok ada sampai mempengaruhi kita itu untuk misalnya melakukan yang haram-haram, termasuk juga makan babi. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa kita ini memang harus belajar supaya lebih baik lagi hidup ini. Supaya semua ada hikmahnya. Supaya kita tahu, oh perbuatan ini jahat. Kalau semuanya lurus, dari dulu lurus saja begitu kan, kita tidak akan ngerti kejahatan itu yang mana. Seperti misalnya penghuni surga.
salah satu kriteria penghuni surga itu adalah waqalu salama, mengatakan yang selamat, mengatakan yang baik-baik. Salah satunya begitu ya, mengatakan yang baik-baik. Nah, kalau kita dari dulu sudah mengatakan yang baik-baik terus, kita tidak akan tahu apa kata-kata yang buruk, apa perkataan yang dusta, apa perkataan yang memang menyakiti hati orang lain. Nah, dengan kita mengetahui seperti ini, orang itu kok ada yang jahat, ada yang baik, sehingga kita bisa memilih. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah membekali kita dalam hati, Allah ilhamkan kita dalam hati, Allah inspirasikan kita dalam hati, fujuraha wa taqwaha, keburukan dan ketakwaan. Semua Allah kasih. Segala ilmu Allah Allah berikan pada kita. Nah, tinggal kita bisa tidak dengan akal pikiran, dengan hati yang kita miliki, memilih mana yang hak dan menjalankannya, serta membuang mana yang batil lalu menjauhinya. Ada sebuah doa yang Rasulullah SAW contohkan pada kita. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah, perlihatkanlah pada kami kalau yang hak itu adalah hak, yang benar adalah benar. Dan berikanlah kami untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami kalau yang salah itu salah. Dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Nah, di sini sudah jelas bahwa kita memang harus mengawaskan atau menajamkan pandangan mata hati kita untuk melihat yang hak itu kita jalankan, dan kemudian membuang yang batil. Melihat yang batil, kemudian kita buang, singkirkan sejauh-jauhnya. Barangkali itu Pak ya? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Dapat diterima dengan baik, dan tentunya mungkin meringkas pembicaraan kita tadi Pak Ustadz, bahwa itu adalah keseimbangan mungkin Pak Ustadz ya, antara kanan dan kiri, baik buruk, depan belakang, seperti itu Pak Ustadz ya. Memang sudah dari Tuhan. Jadi sebagai manusia mungkin kita dapat memilah mana yang baik dan juga buruk, seperti itu Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Berhubung keterbatasan waktu kita, ini saya sudah cantumkan channel YouTube-nya Pak Ustadz. Mungkin bisa nanti langsung mampir ke channel YouTube-nya Pak Ustadz untuk mengajukan pertanyaan. Dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat saya bacakan pada kesempatan malam hari ini. Semoga di malam berikutnya atau pada kesempatan berikutnya dapat kembali kita bertemu dan tentunya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab pada malam hari ini. Baik, Pak Ustadz, izin langsung saja kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa bersama. Kami mohon Pak Ustadz untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, Pak Kadifri, Pak Toto, yang sangat saya hormati dan semoga Allah muliakan, begitupun juga dengan segenap karyawan-karyawati PT KAI Sumsel ya, Sumatera Selatan barangkali ya, karena tadi ada dari Lubuk Linggau. Sekedar untuk meluruskan saja untuk sekedar kemudahan ya, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin karena belum terjawab sekarang, silakan ke WhatsApp saya aja ya. Ke WhatsApp saya aja lah, ya, supaya lebih mudah. Kalau ke WhatsApp kan bisa saya buka satu nanti. Tenang aja, HP-nya bisa bicara kok. Jadi mau teks boleh, mau voice note juga boleh gitu ya. Nanti jawabannya saya akses baru di YouTube. Ya, saya akses di YouTube. Jadi jangan bertanya langsung di YouTube ya. Kalau di YouTube itu cukup dengan subscribe saja dah. Itu yang paling penting, subscribe-nya itu. Ya. Kalau nanti pertanyaan, sekali lagi boleh di WhatsApp saya. Sudah ada kan nomornya ya? Mungkin bisa dibantu Pak Ustadz? Oh iya. Bisa, ini. Mudah nomornya. 0819 300 3002. 300 3002. Nah, itu. 3000-nya nolnya 3 ya? 3002. Nah, nolnya jangan lupa 3 itu. 19 300 3002. 300 3002. Nah, itu. 0819 300 3002. Nah, itulah insyaallah. Berkah ya. Itu silakan, boleh teks, boleh juga voice note. Lebih mantap lagi voice note sih. Kalau ternyata lebih mudah ya voice note ya. Nah, itu. Nanti jawabannya insya Allah tidak akan di WhatsApp, tapi saya akan langsung akses di YouTube ya, di YouTube channel. Di situ YouTube channel Abi Hilman Ardiansyah Kurniawan ya, dan seterusnya. Baik, kita
sama-sama sesuai dengan amanah, mari kita tutup acara yang sangat indah ini dengan sama-sama menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Nas'aluka al-ijabah, semoga apa-apa yang kita maksudkan Allah ijabah, Allah kabulkan. Segala niat kita, niat-niat yang saleh, semoga Allah perkenankan. Segala maksud kita, semoga Allah sampaikan. Kemudahan-kemudahan dari Allah, semoga Allah turunkan. Perlindungan Allah, semoga Allah turunkan. Bi barakatillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك يا رسول الله اللهم اغفر وارحم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان المسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزمهم وزلزلهم اليهود والنصارى والكافرين والفاسقين والمنافقين والمشركين أعداء الله وأعداء المؤمنين اللهم دفع عنا الغلا والوباء والفحشاء والمنكر وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البراص والجنون والجذام ومن سيئات الأسقام يا الله يا ربنا يا مجيب السائلين ampunan dan rahmat-Mu, keberkahan Engkau ya Allah sangat kami butuhkan, sangat kami perlukan. Maka tolong curahkanlah pada kami ya Rabb. Ya Allah ya Mujibus Sailin. Tolong semoga berkah rahmat-Mu itu menaungi segenap langkah rezeki, umur, kemudahan urusan, dikabul segala hajat. Dan juga berbagai macam kebaikan lainnya ya Allah. Ya Rabbana, lindungilah kami dari segala macam wabah penyakit, bala bencana, fitnah, keji, mara bahaya, dan keburukan lainnya ya Rabbana. Terutama dari tipuan, godaan, kejahatan, makar syaitan rajim. Kabulkan doa kami ya Allah, ya Rabbana yang mujibus sailin. Ya Allah, di antara kami pasti banyak hajat, banyak keinginan, banyak kebutuhan. Maka tolong penuhilah kebutuhan kami ya Rabbana. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni berkahi rahmati kami juga ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, terutama kedua orang tua kami ya Allah, mertua kami, guru-guru kami, sanak famili kami, para alim ulama kami, para pemimpin-pemimpin kami. Ampuni rahmati berkahi mereka semua ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat.
yang belum terkena nikmatnya hidayah petunjuk Engkau ya Allah, maka tolong curahkanlah nikmat itu ya Allah kepadanya. Semoga kami juga terus Engkau kekalkan dalam nikmat iman, nikmat Islam ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, sebagaimana dengan yang telah dimintakan oleh sahabat Maktum radhiyallahu anhu, arsyidni ya Rasulullah, arsyidni ya Rasulullah, tunjukilah aku ya Rasulullah, tunjukilah aku ya Rasulullah. Maka semoga ya Allah, Engkau senantiasa memberikan petunjuk Engkau kepada kami. Engkau kekalkan kami dalam petunjuk. Betapa sahabat-sahabat terdahulu pengikut Rasulullah Muhammad SAW itu sangat takut bila tidak kebagian petunjuk. Seringkali kami banyak menemukan diri ini sangat santai dengan petunjuk-Mu ya Allah, sangat menganggap sepele pada petunjuk Engkau ya Allah. Pada petunjuk itu adalah hal yang betul-betul harus kami kejar, sesuai dengan apa yang kami lafazkan dalam surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kami sering menggumamkan itu ya Allah, namun sering kali tidak pernah sampai ke dalam hati kami. Maka ampuni kami ya Allah, padahal kami sangat membutuhkan hidayah itu. Kami sangat membutuhkan petunjuk itu ya Allah. Maka dengan petunjuk itu ya Allah, bila petunjuk itu ada terus pada diri kami, maka hidup kami tentunya pasti akan lebih tenang. Karena nikmat petunjuk adalah nikmat yang sangat mahal. Tak akan ada lagi yang namanya kesengsaraan, kesusahan, walaupun kami pada kenyataan sering Kau uji dengan kesusahan, kesengsaraan. Namun itu semua tak akan terasa bila kami tetap senantiasa berada dalam petunjuk Engkau ya Allah. Ya Rabbana, petunjuk-Mu demikian mahal. Maka kami mohonkan ya Allah, kami mohonkan selalu ihdinas siratal mustaqim, dan tolong tunjukilah kami jalan bagaimana caranya untuk mendapatkan betul-betul petunjuk itu. Baik dengan majelis ta'lim, dekat dengan orang-orang saleh, selalu salat tepat waktu, selalu senantiasa berusaha untuk menggapai petunjuk-Mu ya Allah dengan berbagai macam cara yang Engkau ridhai. Ya Rabbana, semoga khususnya kami memohonkan kepada Engkau ya Allah, bahwa PT KAI di wilayah Palembang dan sekitarnya ini, Sumatera Selatan, semoga adalah bagian dari kumpulan jamaah yang Engkau ridhai, yang Engkau senantiasa tunjuki ke jalan yang Engkau ridhai ya Rabbana. Bukan jalan yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Berkahilah usaha kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang amanah, yang senantiasa beristiqamah dalam petunjuk Engkau ya Rabbana. Kabulkan doa kami ya Rabb. Pada siapa lagi kami mengabdi dan mengadu kecuali hanya kepada Engkau. Maka jangan Kau sia-siakan amal kami di malam ini. Semoga ta'lim kami menjadi ibadah ya Allah. Semoga kerja kami juga nanti jadi ibadah ya Allah. Esok kami bekerja dengan semangat yang lebih baru, yang lebih baik, yang lebih kuat dalam ibadah ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah ya Rabbana, inilah sementara dapat kami mohonkan pada Engkau. Besar harapan kami bila Engkau tidak menyia-nyiakan doa kami, tidak menyia-nyiakan ibadah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana zimul bil ba'si ishfa anta syafi. Allahumma la syafi'a illa anta syifa'an la yaghadiru saqama. Yang sakit semoga Engkau jadikan pengurasan penambah pahala, serta semoga Engkau sehatkan ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma amin ya Allah ya Rabbana ya mujibus sa'ilin wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Qahhar ya Basattar Rasulullah ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala Rasulillah Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terakhir, closing statement dari saya. Saya mengucapkan jazakumullah khairal jaza wa khairal katsira kepada pertama Bapak Kadipri 3, Bapak Toto Supriyono, selaku sahib karib saya, selaku saudara saya. Semoga Allah berkahi beliau sekeluarga, serta kepada MC dan juga kepada segenap karyawan-karyawati PT KAI. Semoga Allah curahi berkah, rahmah maghfirah selalu, dan terima kasih atas kerjasamanya dalam doa ini, dalam dakwah kita, terutama dalam menerima dakwah saya. Semoga seluruh jamaah sekalian mendapatkan pahala karena telah meniru sunnah Rasulullah SAW, yaitu menerima Ummi Maktum untuk berdakwah.
Mudah-mudahan Amin. Allah senantiasa memberkahi semuanya. Amin. Amin. Mohon maaf atas segala penyampaian. Saya mungkin baru pertama dakwah di sini, banyak salahnya. Sekali lagi mohon banyak dimaafkan. Bila fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya orang-orang yang tergabung dalam kesempatan malam hari ini kurang lebih tadi 150 sudah bergabung. Semoga keimanannya makin menambah dan juga tentunya semangat beribadah dan bekerja juga semakin meningkat. Baik, terima kasih untuk peserta dan juga Pak Kadipre, Bapak Deputi, Pak Jemelati, seluruh jajaran manajemen yang telah bergabung, para karyawan-karyawati. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga minggu berikutnya makin bertambah lagi untuk jamaahnya. Semoga makin banyak lagi untuk partisipasinya. Dan akhirul kalam, kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atasnya kami persilakan. Ini kami persilakan. Nah, aku tidak tahu bertanya itu lainkan kepada udahlah keluarga saya itu lagi. Sampai panggil biasanya. Yang mulai keluarga lagi itu Pak. Itu tandanya ulama mati juga loh Pak. Ya masih dulu masih. Darwin. Madi. Oi, Pak Madi. Di mana beli peci bagusnya? Iya, Pak. Dapat hadiah dari Taliban, Pak. Taliban mana, Madi? Pak Epri. Alhamdulillah hadir ya. Amadi. Yo, nak kopi. Kopi masing-masing. Terus.